Teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita melanjutkan kriptografi 2, kriptografi ya, kriptografi. Kita membahas mengenai kriptografi klasik. Nah, materi hari ini kita bagi dalam 4 outline: introduction, kemudian substitution zippers, transposition, dan stream dan block zipper. Nah, teman-teman, ketika pendahuluan kriptografi sudah sempat disinggung ada simetrik key ya. Nah, di mana kriptografi klasik hampir seluruhnya merupakan simetrik key ya. Nah, di sini dalam simetrik key, ketika kita punya sebuah plain text P, kemudian kita punya kunci, maka dengan algoritma encryption yang umumnya disebut sebagai n-zipper ya, n-zipper, maka kita bisa mengubah plain text tersebut menjadi zipper text. Berarti zipper text sama dengan algoritma enkripsi atau n-zipper dari kunci ya, dari kunci dan plain text. Kemudian kita distribusikan lewat mungkin channel komunikasi yang nggak secure atau secure, terserah. Kemudian sementara kalau kuncinya ini kita distribusikan lewat channel yang secure, mungkin channel yang terpisah atau lewat key distribution channel, key distribution center atau key distribution channel, key distribution center. Zipper text yang diterima itu akan di-encrypt menggunakan algoritma enkripsi atau pasangannya yang disebut sebagai decipher menggunakan kunci yang sama ya untuk menghasilkan plain text, sehingga zipper text sama dengan fungsi dari decipher menggunakan kunci yang sama dari plain text dihasilkan dari algoritma decipher dari key yang sama dan zipper text. Nah, di sini kita bisa membuktikan kalau menggunakan kunci yang sama di simetrik key, maka plain text yang diterima oleh receiver, dalam hal ini kita sebut Alice mungkin ya, Bob ya. Jadi penerimanya kita sebut Bob di sini. Kemudian sendernya kita sebut Alice. Nah, tentu P di Alice itu akan sama dengan P yang diterima Bob atau P1. Jadi kalau misalnya Alice men-encrypt plain text menggunakan kunci, dengan algoritma n-zipper, bagian dari algoritma enkripsi menghasilkan C, maka ketika di-decrypt menggunakan kunci yang sama, C ini sebenarnya adalah enkripsi dari P ya. Ini saling meniadakan, maka muncul P. Sehingga kalau algoritmanya benar, kuncinya benar, message yang diterima oleh Bob akan sama dengan message yang dikirim oleh Alice. Nah, ada satu prinsip penting di kriptografi, yaitu Kirchhoff Principle. Dalam Kirchhoff Principle itu kita mesti memperkirakan atau mengasumsikan bahwa orang luar di sistem ini atau mungkin attacker atau adversary yang disebut sebagai hacker atau yang lain itu mengetahui algoritma enkripsi yang kita gunakan, sehingga kerahasiaan zipper text yang kita olah dari plain text menggunakan algoritma tersebut mestinya hanya bergantung pada kerahasiaan kuncinya. Nah, kenapa Kirchhoff Principle ini penting? Ya karena akan lebih mudah menjaga kerahasiaan kunci oleh masing-masing orang daripada menjaga kerahasiaan algoritma ya, algoritma oleh satu orang, oleh satu sistem. Ini kejadian pada saat Perang Dunia Kedua,
di mana Jerman menggunakan mesin Enigma yang algoritmanya dirahasiakan. Tapi begitu satu mesin Enigma jatuh ke tangan sekutu, maka ini menjadi pintu masuk bagi sekutu untuk membongkar sistem keseluruhan, dan kunci yang digunakan ternyata dia tinggal masukkan message dan mereka dapat kuncinya hari itu. Nah, kategori kriptografi klasik itu bisa kita kelompokkan jadi dua ya secara umum. Ada yang menggunakan substitusi dan ada yang menggunakan transposisi. Kalau substitusi, tentunya karakter-karakter di plain text itu akan diganti dengan karakter tertentu menjadi karakter yang bersesuaian ya, di ciphertext. Nah, sementara kalau transposition, maka posisi dari karakter-karakter yang ada di plain text untuk menjadi ciphertext itu tinggal dipertukarkan ya. Nah, selain itu kita juga perlu mempelajari beberapa attack yang umum terhadap kriptografi, algoritma enkripsi, yaitu yang pertama adalah brute force attack, di mana dalam brute force attack maka seorang adversary atau attacker akan mencoba seluruh kemungkinan kunci ya, sampai dia mendapatkan plain text dari ciphertext. Nah, dalam brute force attack ini, nah tentu kekuatannya akan tergantung dari seberapa banyak kemungkinan kunci yang digunakan. Jadi kalau panjang kunci 128 bit, maka kira-kira seorang adversary itu mesti mencoba sebanyak 2⁻128 kali sebelum dia pasti menemukan plain text dari ciphertext yang bersesuaian. Selain itu, beberapa jenis attack terhadap kriptografi yang lain itu ada beberapa, termasuk ciphertext only, kemudian non-plain text, kemudian chosen plain text, chosen ciphertext, dan chosen text. Nah, biasanya ketika seseorang atau seorang attacker ingin menerapkan mana yang bisa digunakan, itu kalau chosen ciphertext, biasanya seorang attacker itu punya akses ke mesin dekriptor. Sementara kalau chosen plain text, seorang attacker biasanya punya akses ke mesin enkriptor. Pada dasarnya, ketika seorang attacker itu menerapkan non-plain text, maka ini terjadi di kehidupan sehari-hari ya, ketika kita mengenkrit sebuah file. Contohnya kalau kita mengenkrit file doc, kemudian file XLS atau file PPT gitu ya, atau file image seperti misalnya PNG, kemudian TIFF, JPEG dan lain-lain. Nah, pada dasarnya ketika kita menerapkan enkripsi simetrik, maka dia bisa stream zipper atau block zipper ya. Nah, ukuran blok itu nggak mungkin panjang, tapi tertentu. Contohnya kalau dia di AES, maka ukuran blok itu adalah 16 byte. Nah, artinya kalau kita menenkrip sebuah file doc, kemudian file PPT, XLS, kemudian file JPG, dan lain-lain, ukurannya kan besar ya. Nah, salah satu file yang akan ikut terenkrip itu adalah file header. Jadi kalau teman-teman buka file doc di TXT misalnya, itu akan terlihat header-headernya. Nah, header-header ini tertentu, gitu. Termasuk header JPEG, header PNG itu tertentu. Jadi kalau seseorang diketahui mengekrip file tertentu, maka menggunakan AES itu misalnya, maka bisa disimpulkan blok tertentu yang bersesuaian itu adalah blok header. Dan itu artinya header diketahui sebagai non-plain text. Kira-kira seperti itu.
Nah, ini definisi dari masing-masing, tapi kira-kira secara umumnya seperti itu. Jadi kalau attack ciphertext only, berarti seorang cryptanalysis atau attacker itu mengetahui algoritma enkripsinya, dalam hal ini dekriptor. Kemudian dia punya ciphertext. Kalau non plain text, berarti dia memilih atau mengetahui plain text yang bersesuaian dengan ciphertext. Kemudian kalau chosen plain text, berarti dia memilih plain text tertentu sehingga dia akan punya ciphertext yang bersesuaian. Umumnya ini memang terjadi ketika seorang attacker punya akses ke decipher. Kemudian kalau yang chosen punya akses ke ncipher ya. Kalau yang chosen ciphertext, ya biasanya seorang cryptanalysis itu punya akses ke encrypt semua algoritma, terutama yang deciphernya. Kemudian dia punya ciphertext yang dimasukkan ke mesin decipher sehingga dia punya plain text yang bersesuaian. Nah, dia tinggal analisis dan kalau beruntung dia punya kunci ya. Kemudian kalau yang chosen text berarti dia punya akses ke dua aspek, mesin decipher dan mesin enciphernya. Jadi dia bisa memilih ciphertext dan plain text yang kira-kira memudahkan untuk dia menganalisis ini kelakuan dari algoritma yang dianalisis untuk mendapatkan kuncinya. Misalnya dia ingin melihat kalau plain text-nya itu nol semua seperti apa. Kemudian kalau diubah satu di depan, satu di belakang, biasanya mereka melihat aspek diffusion-nya atau aspek confusion-nya. Jadi ini dia melihat kalau plain text-nya diubah, itu seberapa besar ciphertext berubah, sama kalau confusion, kalau dia mengubah kunci, seberapa besar ciphertext itu juga akan berubah. Nah, ini salah satu metode yang digunakan dalam algoritma kriptografi klasik ya, yaitu substitution cipher. Dalam substitution cipher ini simbol dalam plain text akan diganti dengan simbol lainnya. Di sini kita punya dua kategori utama dalam substitution. Ada yang disebut sebagai monoalfabetic cipher dan polyalphabetic cipher. Nah, dalam monoalphabetic cipher, berarti kalau kita punya plain text seperti ini, misalnya punya plain text seperti ini, maka posisi I ada di depan maupun posisi I ada di tengah, kebetulan asumsinya I sama-sama huruf kecil ya, itu akan diganti dengan huruf yang sama. Kalau misalnya di sini diganti dengan X, maka di sini pasti ganti dengan X, yang I di sini dengan X, I di sini dengan X. Itu disebut sebagai monoalphabetic cipher. Sebaliknya di polyalphabetic cipher itu tergantung dari posisinya. Jadi kalau misalnya ini dalam sebuah satu blok enkripsi, maka posisi katakan I di depan, I kecil di depan maupun I di sini itu bisa berbeda tergantung dari algoritmanya. Bisa jadi di I depan diganti X, yang di sini ganti B. Nah, monoalphabetic cipher itu contohnya adalah additive cipher yang digunakan oleh Caesar pada saat abad ke-1 sebelum Masehi. Kalau contoh polyalphabetic cipher, contohnya adalah Playfair cipher. Itu yang digunakan oleh Inggris pada saat Perang Dunia Pertama. Ini ada merupakan algoritma enkripsi yang yang termasuk pertama ya di kriptografi klasik. Jadi additive cipher digunakan oleh Julius Caesar sekitar tahun 40
sebelum Masehi atau before date. Nah, di additive zipper ini sederhana, bahwa sebuah karakter tertentu itu akan ditambahkan dengan karakter tertentu, dan semua ini akan mengikuti kunci yang sama. Jadi kalau di sini ditambah 3, maka ini juga ditambah 3, ini ditambah 3. Di Caesar zipper biasanya key yang digunakan adalah 3, meskipun sebetulnya dia bisa menggunakan kunci yang lain. Nama lain dari additive zipper adalah shift zipper atau Caesar zipper. Jadi kalau kita punya, nah di kuliah kita, di kuliah kriptografi ini, untuk perjanjian kita aja sebetulnya bebas ya, karena kan dulu tulisan itu ditampilkan kan, jadi nggak ada simbol-simbol ASCII code gitu seperti yang kita kenal saat ini. Jadi waktu itu ya karakter ada 26 lah, atau tergantung dari bahasanya ya. Jadi kalau karakternya 26 katakan, maka ya hasil dekripsinya itu mesti dalam karakter yang bisa ditulis juga. Sehingga untuk mensimulasikan kondisi yang hampir sama dengan kondisi kriptografi klasik, maka di kuliah kita ada perjanjian, plain text-nya itu kita tulis dalam huruf kecil. Kemudian ciphertext-nya kita tulis dalam huruf besar. Kemudian value-nya adalah value ini, mulai dari 0 sampai 25. Karena kita kan bekerja di modulus 26 ya. Nah, sementara kalau ASCII code, huruf A kecil 65 ya, huruf A besar 97, atau kebalik. Nah, itu kita sesuaikan saja. Nah, tinggal ini dikurangi huruf ini supaya yang A jadi 0 atau yang A besar jadi 0 juga. Nah, kemudian baru kalau ditambahkan kunci tertentu tinggal mengikuti ya. Jadi kalau misalnya kuncinya huruf N misalnya, A menjadi N. Jadi ininya kita tulis huruf kecil, ini huruf besar. Nah, simpelnya di N-zipper itu plain text ditambah dengan kunci tertentu antara 0 sampai 25, kita modulus 26 untuk mendapatkan ciphertext. Di sisi dekriptornya tinggal zipper kita kurangi dengan kunci modulus 26 untuk mendapatkan plain text. Cuma perjanjiannya di plain text kita tulis huruf kecil ya. Yang ini huruf besar. Jadi ada transformasi lah sesuai dengan ASCII code ya. Jadi pengolahannya di sini karena modulus 26, tapi pre-processing-nya atau after processing-nya itu disesuaikan, ditambah dengan ASCII code untuk huruf kecil dan huruf besar. Nah, kalau di shift zipper atau Caesar zipper, itu tinggal ditambahkan tadi ya dengan kunci tertentu. Ini contohnya. Jadi kalau kita misalnya punya enkripsi algoritma shift kelas kriptografi misalnya, kemudian dipakai kunci nomor 17, nah ciphertext-nya huruf besar gini. MATLAB-nya lagi nggak bisa dibuka. Oke. Kemudian kalau multiplikatif zippers, berarti untuk mendapatkan ciphertext dari plain text cukup dikalikan dengan kunci dalam modulus 26. Sementara di N-zipper-nya itu untuk mendapatkan ciphertext kita tinggal ini balik nih. Harusnya untuk mendapatkan plain text dari ciphertext ya. Nah, kita kalikan dengan inverse multiplikatifnya. Nah, di kuliah matematik 1 untuk kriptografi itu dalam set yang punya inverse Zn itu tidak semua bilangan
N dalam modulus N itu punya inverse ya, teman-teman harus hati-hati karena mesti dipilih yang GCD kunci terhadap N itu yang hasilnya 1 baru bisa digunakan. Kalau tidak, maka teman-teman tidak akan bisa mendapatkan plain text dari ciphertext yang di-encrypt. Ini contohnya, kalau kita punya plain text, katakan enkripsi algoritma shift kelas TMJ, kemudian kita menggunakan kunci 17, maka ciphertext-nya adalah ini. Nanti ini jadi reference bagi teman-teman dekripsi mesin enkripsi yang benar atau enggak gitu ya. Nah, berikutnya kita punya namanya affine zipper. Affine zipper adalah kombinasi antara multiplikatif dan aditif ya. Jadi awalnya plain text itu akan dikalikan dengan kunci yang punya inverse. Kemudian hasilnya akan dijumlah dengan kunci penjumlahan. Jadi ciphertext akhir adalah didapat dari plain text yang dikali dengan kunci yang hasilnya dijumlahkan. Sebaliknya, dalam proses di mesin decipher, prosesnya dibalik ya, berarti yang duluan adalah penjumlahan dengan algoritma dikurangi, kemudian ini akan dikali dengan inverse kuncinya. Ya, contohnya, kalau kita punya sebuah plain text, kunci yang digunakan untuk perkalian 17 dan untuk penjumlahan 11, maka ciphertext-nya adalah ini. Nah, contoh yang keempat di kriptografi klasik adalah Playfair zipper. Ini algoritma kriptografi yang digunakan oleh Inggris pada saat Perang Dunia Pertama ya. Nah, di sini kita menggunakan secret key yang diatur sedemikian rupa menjadi matriks 5 kali 5 ya. Nah, karena I dan J hampir sama, kan J jarang ya. Kalau teman-teman main apa tuh yang kata-kata bahasa Inggris itu. Nah, itu kan huruf J ini nilainya tinggi-tinggi biasanya. Skornya ada yang 15, ada yang 10 gitu. Karena jarang ya. Nah, di sini algoritmanya ini termasuk polyalfabetik ya. Jadi kalau misalnya ada huruf HI, gitu, HE, maka kita lihat di rumusnya, di kuncinya. Jadi kalau ada HI, H dan E, maka huruf tersebut akan di-replace dengan huruf di sebelahnya, satu huruf di sebelahnya. Jadi H dengan E dengan J, menjadi EJ. Tapi kalau dia diagonal, contohnya LX, kita punya L, bukan diagonal ya, ke bawah, gitu, L dan X, maka dia diganti dengan satu huruf di bawahnya persis. Jadi L diganti dengan Q, X dengan Z. Kalau lewat, ya berarti dengan muter di sini. Nah, kalau diagonal, kasusnya LO, maka dia akan diganti dengan yang diagonal. Jadi L dan O posisinya diagonal, maka L-nya diganti dengan yang horizontal yang lurus dengan O, dengan B, sementara U-nya diganti dengan yang horizontal yang lurus dengan L, dengan X. Nah, kalau misalnya kita punya huruf yang sama, katakan hello di sini, ini kan L dengan L kan nggak ada kan, L dengan L. Maka dia kita insert dengan tertentu. Dalam hal ini kita insert dengan X. Jadi kalau ada kata-kata hello, kita insert dulu menjadi HL, X, LO gitu kira-kira. Nah, kalau jumlah hurufnya ganjil itu juga tambahin dengan X. Contohnya, kalau misalnya kita punya kalimat ini ya, enkripsi algoritma shift kelas TMJ, maka ciphertext-nya akan menjadi ini karena pertama EN ya.
EN. Jadi E-nya kita ganti dengan H, I-nya, N-nya kita ganti dengan I atau J. Kita tulis I aja. Dan seterusnya. Nah, berikutnya algoritma kriptografi klasik yang dulu banyak digunakan adalah binary zipper. Binary zipper ini sebetulnya adalah additive zipper, tapi kuncinya banyak. Kalau di additive zipper atau Caesar zipper, kuncinya hanya satu, digunakan untuk keseluruhan plain text. Tapi kalau di binary zipper, kunci yang digunakan itu bisa panjang. Contohnya keyword Pascal gitu ya. Misalnya kalau kita punya plain text, kalau kita punya plain text CS listening, ya kan, maka kita codekan bahwa S itu huruf ke-18 kan, H ke-7. Kalau ASCII code ya tinggal dikurangi dengan ASCII code-nya dulu supaya jadi ini code dalam modulus Z26. Kemudian E04, I08, S18, L11. Kemudian karena kuncinya Pascal berarti kita akan diulang-ulang ya. Pascal, 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 ya secukupnya. Kalau yang nggak cukup berarti nggak usah. Nah, P kodenya 15, A0, E18, dan seterusnya, ditambah kemudian di modulus 26, hasilnya ini kita terjemahkan menjadi ini. Jadi binary zipper itu kita akan memecah plain text sesuai dengan panjang kuncinya. Kemudian masing-masing ini yang huruf pertama dari tiap blok akan di-encrypt menggunakan kunci pertama, yang kedua dengan kunci kedua, ketiga dengan kunci ketiga, dan seterusnya. Dan itu sampai diulang sampai selesai. Nah, contohnya kalau kita punya kalimat seperti yang tadi, enkripsi algoritma shift class TMJ, kemudian binary zipper dengan kunci Pascal, maka zipper text-nya menjadi MGP, MBTAB, dan seterusnya. Nah, berikutnya yang ini sesuai dengan tugas untuk mencari inverse dari matriks ya, inverse matriks tapi yang integer. Ini digunakan untuk algoritma enkripsi Hill zipper ya. Jadi kalau kita punya kunci dalam bentuk matriks, maka ini tinggal dikalikan dengan plain text-nya. Tapi syaratnya kita harus memeriksa bahwa kunci yang kita gunakan punya inverse. Ini contohnya, kalau kita punya plain text 02, 14, 34, dan seterusnya, kita bisa diterjemahkan dalam karakter 0 itu A gitu. Nah, contohnya code is ready gitu kan. Berarti kan C 02, O 14, dan seterusnya. Kemudian kita punya kuncinya ini. Nah, tinggal kita kalikan akan menghasilkan ciphertext ini dalam modulus 26. Nah, untuk dapetin plain text-nya dari ciphertext, maka kita perlu mendapatkan inverse dari kuncinya. C kali kunci akan dapat plain text. Nah, dalam kriptografi itu ada prinsip sebetulnya kalau kuncinya hanya digunakan hanya sekali, maka dia merupakan kerahasiaan paling tinggi. Tapi masalahnya untuk mendapatkan kunci sepanjang plain text yang kita gunakan itu butuh kunci yang panjang ya. Nah, tapi prinsip ini tetap diterapkan biasanya ketika agen rahasia, ketika mereka berkomunikasi, nah komunikasinya itu pasti di bitsort dengan rangkaian kunci. Nah, kunci itu di-generate biasanya dan disimpan dalam tas besar. Tas besar mereka kirim gitu ke
apa namanya agen-agen, dan itu dirahasiakan kuncinya. Nah, panjangnya kunci itu biasanya cukup untuk mungkin sebulan atau setahun komunikasi. Nah, prinsip ini dikembangkan oleh Vernam ya, one time pad. Jadi yang di-generate kuncinya, kemudian ininya tinggal di bitsor dengan plain text. Nah, yang untuk mengenerate kuncinya sendiri itu ada yang pseudo random generator, ada yang true random generator. Nah, selain itu dalam kriptografi klasik kita juga mengenal rotor chipper ya, di mana mungkin kondisi inisialnya ini diputar, kemudian diputar lagi. Tapi kalau hanya satu rotor, maka perputaran ini hanya bisa dilakukan sekali sebetulnya. Kecuali rotor chipper itu disusun sedemikian rupa dan itu digunakan untuk di mesin Enigma ya oleh Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Tapi ini masalahnya yang dirahasiakan adalah algoritmanya, sehingga kalau ini ditemukan, maka untuk mengenerate kuncinya itu relatif mudah. Beda dengan kriptografi modern ya, baik yang AES maupun yang lain. Nah, itu kalaupun kita mengetahui detail algoritmanya, tetapi kalau kita tidak mengetahui kuncinya, maka susah, nyaris mustahil ya. Dengan kemampuan komputer saat ini, kecuali dicoba-coba terus dalam waktu yang cukup lama, untuk mendapatkan plain text-nya. Jadi kalau kita punya pasangan ciphertext dan plain text, kita mau memadankan ini untuk mendapatkan kunci sulit sekali. Tapi beda dengan yang ini, begitu algoritmanya tahu, hari itu ada message yang dikirim, ada sampel ciphertext, ada sampel plain text, ada sampel ciphertext, mereka bisa menemukan kunci yang digunakan pada hari itu. Nah, berikutnya metode yang digunakan untuk kriptografi klasik adalah transposition chipper. Nah, nanti substitution transposition chipper itu masih digunakan di algoritma kriptografi modern ya. AES, DES menggunakan yang sama, cuma cara penyusunannya aja yang berbeda. Nah, dalam transposition chipper, maka posisi dari plain text itu yang diganti-ganti, diubah-ubah sesuai dengan ketentuannya. Ada yang digantinya itu memang keyless, tidak tanpa kunci, hanya menurut aturan algoritma tertentu, atau yang menurut kunci, atau kombinasi di antara keduanya. Nah, yang contoh yang keyless adalah relevant chipper, di mana sebuah plain text, contohnya meet me at the park, itu disusun sedemikian rupa dalam 2 baris gitu ya. Jadi meet me at the park, tapi membacanya per kolom. Membacanya per baris, menyusunnya dalam satu kolom-kolom gini. Ya, tergantung ya. Jadi kita bisa menyusun dia per kolom, dibaca per baris, atau disusun per baris, dibaca per kolom. Nah, dalam hal ini kita susun per kolom, dibaca per baris, menjadi mematik ketek PHR. Ini contoh yang lain. Kalau kita punya meet me at the park, disusunnya per baris, tapi dibacanya per kolom. Menjadi ini. Nah, sementara yang kit transposition chipper berarti untuk menyusun ciphertext itu menggunakan kunci. Katakan kuncinya ini ya. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya kita punya plain text enemy attack tonight itu, dan diminta dilakukan permutasi dengan susunan seperti ini gitu ya. Jadi yang ketiga jadi 1, yang 1 jadi kedua, 4 jadi ketiga, 5 jadi keempat, 2 kelima. Berarti kalau kita punya
kata-kata ini. Yang ketiga berarti E ya, jadi pertama E. Kemudian yang ke satu jadi kedua, satu berarti E ya, berarti ini akan jadi EE. Kemudian yang keempat jadi ketiga. Yang keempat berarti yang M ya, berarti yang ketiga jadi M dan seterusnya sampai tersusun ciphertextnya. Nah, ini contoh transposition matrix yang dengan key tadi, tapi kalau ditulis dalam matriks. Nah, tinggal dikalikan. Jadi kalau kita punya plain text, enemy attack tonight, maka kalau dikalikan akan ditemukan ciphertext seperti ini. Jadi ini ketiga, gitu kan. Berarti ini ketiga, kemudian 1, 4, 5, dan 2. Nah, kemudian keyless dan gate transposition zipper juga bisa dikombinasikan. Misalnya ini keyless, kemudian ini yang gate. Nah, sebaliknya di dezipper yang menggunakan kunci dulu, baru menggunakan keyless. Kemudian ada yang double transposition zipper. Di double transposition zipper berarti prosesnya ditulis 2 kali. Gitu ya. Nah, prinsip ini yang nanti digunakan di kriptografi modern. Jadi dalam beberapa RON, contohnya AES, itu untuk AES 128, 10 RON, AES 192, 12 RON, dan AES 256, 14 RON. Jadi prinsipnya sama, sederhana ini, tapi mereka prosesnya berkali-kali. Nah, dalam double transposition RON ini berarti 2 kali proses ya. Mereka nulis kalau plain text berarti ditulis dalam keyless, write row dibacanya, kemudian read by column. Setelah itu kita ada proses berikutnya write row by row, kemudian permute column, read column by column untuk menghasilkan ini. Nah, sebaliknya adalah proses kebalikannya. Nah, kemudian ada ya ini juga kriptografi klasik yang ada stream dan block zipper ya. Nah, di sini ada stream dan block zipper. Jadi kalau stream jadi ciri utamanya kalau stream berarti proses enkripsi akhir dari kunci, katakan kita punya plain text banyak ya, 5 dan seterusnya gitu, dengan kunci. Nah, maka untuk menghasilkan C1, C2, C3 dan seterusnya, C ke-5 dan seterusnya, untuk menghasilkan tiap karakter ini tidak perlu menunggu plain text sebelum dan sesudahnya. Berarti itu disebut sebagai stream zipper. Nah, yang masalahnya tinggal kuncinya kan. Kalau kunci untuk menghasilkan ini dihasilkan dari block zipper misalnya kan, bisa juga AES menjadi, atau bisa juga dengan PRNG yang lain untuk menghasilkan rangkaian kunci, maka kita bisa mendapatkan stream zipper juga. Nah, sementara kalau block zipper untuk menghasilkan satu karakter di sini itu nggak bisa hanya satu ini, tapi harus diproses satu blok. Karena ini saling mempengaruhi, itu disebut block zipper. Nah, kombinasinya ya perlakuannya dalam tiap blok dianggap stream per blok gitu ya. Itu juga bisa. Jadi dalam stream zipper maka proses plain text menjadi ciphertext. Tiap karakter di ciphertext itu hanya tergantung dari karakter itu sendiri. Jadi tidak perlu menunggu karakter sesudah maupun sebelumnya. Contoh yang stream zipper adalah additive zipper, ya kan? Karena zipper 1
P1, zipper 2, P2, dan seterusnya. Untuk menghasilkan ciphertext ini hanya tergantung dari plain text yang bersesuaian, tinggal ditambah dengan kunci. Atau multiplikatif zipper, tinggal dikali, atau affine zipper, kan, tinggal dikali dan dijumlah. Nah, khususnya binary zipper itu penjumlahan, tapi meskipun kuncinya panjang, tapi tetap untuk menghasilkan zipper hanya tergantung dari plain text tersebut. Nah, di lain pihak, block zipper, contohnya adalah Fairplay zipper, itu tergantung dari kalau kita mau menghasilkan ciphertext SOD, maka kita harus menyelesaikan keseluruhan ini. Kalau di Playfair zipper, untuk mendapatkan plain text ciphertext 1, ciphertext 2, kita harus melihat susunannya kan, P1, P2. Berarti kan tergantung. Jadi posisi P1, P2 ini akan mempengaruhi pemilihan C1 dan C2. Nah, dia disebut sebagai block zipper. Contohnya Playfair zipper, Hill zipper. Nah, kalau combination tentu block zipper mungkin digunakan untuk mengenerate key, baru dilakukan entah bitsort, entah perkalian terhadap plain text untuk menghasilkan ciphertext. Atau cara pandang ini bahwa block zipper itu di generate tanpa melihat blok sebelumnya. Sehingga kalau diimplementasi, implementasi kriptografi yang modern salah satunya adalah electronic codebook ya. Nah, ini bisa dilihat sebagai stream zipper dari block zipper. Sementara kalau yang feedback mode FCB misalnya, nah itu tidak bisa dilihat sebagai stream zipper karena tiap blok saling terkait ya. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa disampaikan dalam kriptografi klasik.